Tragedi berdarah yang terjadi pasca peristiwa pembunuhan 7 perwira Angkatan Darat pada 30 September 1965 meninggalkan berbagai jejak trauma dan kisah kemanusiaan yang mengiris hati. Di antara kisah-kisah menyedihkan itu, dialami oleh sejumlah maestro seni rupa Indonesia yang pernah dikaitkan dengan Lekra, lembaga kesenian yang dianggap sebagai organisasi sayap Partai Komunis Indonesia atau PKI. Peristiwa pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira menengah Angkatan Darat pada 30 September 1965 menjadi awal salah satu episode paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Tak lama setelah peristiwa berdarah yang menurut beberapa tafsir sejarah dilakukan kelompok elit Biro Khusus PKI ini, tragedi kemanusiaan lain juga terjadi. Sejumlah praktek pelanggaran hak asasi manusia terjadi seiring dilakukannya perburuan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Salah satu pihak yang terhantam pada tragedi itu adalah sekelompok seniman seni rupa yang dituduh berafiliasi dengan Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra. Semua sektor di dalam masyarakat menjadi korban dan seniman itu salah satunya ya. Nah, tentu itu tidak aneh dalam arti bahwa kalau begitu banyak orang menjadi korban, seniman tentu saja iya gitu. Karena apalagi mereka kan punya nama muncul di dalam polemik gitu. Jadi saya kira jelas ya. Mereka terutama menjadi korban karena politik. Karena tindasan politik gitu. Segera setelah terjadi peristiwa 30 September 1965 di Jakarta, banyak perupa yang dikenal aktif di Lekra atau giat di perkumpulan seni rupa yang dianggap berafiliasi dengan Lekra langsung terkena dampak kekisruhan politik ini. Trubus Sudarsono, pelukis dan pematung realis yang karya-karyanya banyak dikoleksi Presiden Soekarno dan dipajang di Istana Bogor misalnya, hilang tak jelas rimbanya tak lama setelah pecah peristiwa 30 September 1965. Trubus itu disebut kayak wong bocah orang ngerti politik blas gitu loh. Orang yang tidak mengerti politik sama sekali. Tapi karena budinya baik, dia pernah dirawat oleh organisasi Lekra, dia mengabdi kepada Lekra. Trubus itu semata-mata bekerja untuk keseniannya, untuk perut dan keseniannya. Dan ketika Lekra itu memberikan fasilitas kepada dia, memberikan kemudahan-kemudahan, ya dia menjadi pengabdi Lekra. Karena itu ketika G30S terjadi, PKI dibasmi, onderbunya seperti Lekra itu dinistakan, dihabisin juga. Trubus sebagai orang yang menonjol ya sekalian disikat. Perupa otodidak yang sempat menjadi anggota DPR mewakili PKI ini diduga hilang karena dibunuh. Selain Trubus, sejumlah seniman seni rupa anggota Sanggar Bumi Tarung Yogyakarta yang dikenal berafiliasi dengan Lekra seperti Harmani, Haryanto, dan Mulawesdin Purba juga tewas dibunuh. Sementara beberapa anggota lain sanggar ini yang tidak dibunuh seperti Amrus Natal Syah, Joko Pekik, Mibas Tamrin, dan lain-lain ditahan hingga beberapa tahun tanpa proses pengadilan. Saya sebagai korban itu harus diapakan oleh pemerintah, pikir sendiri. Saya tidak akan minta-minta. Saya sengsara sudah 50 tahun lebih sejak peristiwa 65. Saya sudah umur hampir 80. Masa sudah masih minta-minta? Tidak. Mula-mula saya benci sekali.
boleh tiada maaf, tiada ampun untuk mereka. Tapi saya pikir ini kan terprovokasi, tidak sadar ikut membenci orang, hanya ikut-ikutan. Walaupun dia caci maki, tapi dia nggak mengerti apa yang dia lakukan. Kita maafkan saja, supaya kita nggak ada ya hidup di dunia ya datangnya bersih, pulangnya bersih. Setelah puluhan tahun berlalu, riwayat pemberangusan para seniman yang dianggap pro-Lektra ini tidak hanya tertabal sebagai noda hitam dalam sejarah politik di Indonesia, tapi juga membekaskan luka dan kenangan yang tak mudah dilupakan oleh mereka yang pernah mengalaminya. Popor bedil berdarah-darah itu lumrah. Ya karena itu pesakitan, namanya pesakitan harus disakiti setiap saat. Bagi sejumlah orang yang pernah dituduh memiliki keterkaitan dengan PKI atau lembaga yang dianggap sebagai bagian dari PKI, peristiwa 30 September 1965 mungkin akan mereka kenang sebagai titik awal dari salah satu episode menyedihkan dalam hidup mereka. Episode gelap ini pernah dialami Amrus Natalsya, pematung sekaligus pelukis, pendiri Sanggar Bumi Tarung, kelompok seniman Yogyakarta yang menganut prinsip seni untuk rakyat dan berafiliasi dengan Lekra. Karena Lekra dianggap sebagai bagian dari PKI, Amrus yang saat peristiwa 30 September 1965 tengah berada di Jakarta memutuskan bersembunyi untuk menghindari penangkapan. Namun, pada 1968, Amrus ditangkap dalam Operasi Kalong, perupa yang namanya cukup dikenal luas pada awal tahun 1960-an ini sempat mengalami berbagai penyiksaan selama proses interogasi. Apa saudara orang Lekra? Saya orang Lekra. Saya nggak terus terang ngomong, nama saya sudah dikenal sebagai orang Lekra, masa bohong. Kemudian tahu nama ini, tahu ini, tahu. Ya ini saya tidak pernah jumpa. Itu digebukin. Yang lainnya memang saya tahu, sama teman saya, tapi yang ini saya tidak pernah ketemu, tidak tahu sudah berapa tahun yang jauh digebukin, disetrum, digebukin. Amrus ditahan di Jakarta dan Tangerang selama sekitar 5 tahun. Saat di penjara, Amrus bukan hanya tidak bisa berkarya, tapi juga mengalami berbagai pengalaman buruk. Di antaranya, kondisi kekurangan makanan. Penjara, makanan tuh rata, nasinya sedikit, taruh piring lagi sedikit sekali. Terusnya bayam, suruh bayam ditaruh garam. Bayamnya itu tahanan penjara. Ya itu makanan kita. Suruh bayam sama tempe segini, tempe rebus. Jadi kalau nggak ada kiriman dari keluarga mati kelaparan, kurang gizi dan sebagainya. Setelah dibebaskan dari tahanan pada 1973, Amrus sempat bekerja apa saja untuk menghidupi istri dan anaknya. Dan sudah bergulat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Pada awal tahun 80-an, perupa lulusan Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI Yogyakarta ini akhirnya bisa berkarir lagi di dunia seni rupa dan kembali menancapkan eksistensinya di kancah seni rupa Indonesia.
Penahanan tanpa proses pengadilan juga pernah dialami oleh perupa ternama Joko Pekik, rekan Amrus di Sanggar Bumi Tarung. Perupa kelahiran Purwodadi, Jawa Tengah tahun 1938 ini ditahan di Benteng Vredenburg, Yogyakarta dari akhir tahun 1965 hingga tahun 1972. Selama menjadi pesakitan politik ini, Joko Pekik pernah mengalami beberapa kali penyiksaan hingga mengakibatkan salah satu telinganya mengalami gangguan pendengaran. Orang yang ditahan tangkapan politik itu kan sudah namanya barang pesakitan. Barang kalah, barang pesakitan harus bisa diperbuat apa saja. Tentara RPKAD masuk camp juga langsung menyakiti orang semuanya. Semua diinjak-injak, diadu satu sama lain, popor bedil, berdarah-darah itu lumrah. Ya karena itu pesakitan, namanya pesakitan harus disakiti setiap saat ada tentara masuk camp RPKAD. Wah ganasnya bukan main itu, melebihi tentara Belanda dulu. Saat akhirnya dibebaskan pada tahun 1972, berbagai praktek diskriminasi juga masih diterima Joko Pekik akibat statusnya sebagai ex-tahanan politik. Untuk menafkahi anak dan istrinya, Joko Pekik rela bekerja apa saja. Saat hidupnya susah, perupa lulusan Akademi Seni Rupa Yogyakarta ini tetap berupaya aktif melukis. Ia juga bersikukuh untuk tetap selalu melukis karya yang sejalan dengan semangat dan idealismenya. Saya sebagai pelukis, ya saya kalau melukis untuk melukis indah untuk saya jual, saya lebih baik saya tidak mau. Melukis karena pesanan saya juga tidak mau. Sebab saya nih sebagai pelukis itu ibarat kuda balap, Mas. Jadi saya sebagai pelukis, ibarat kuda balap, jangan sekali-kali kuda itu untuk mengandong, artinya untuk ngecer, untuk lebih baik saya jadi tukang batu atau tukang jahit. Nah, akhirnya saya dari situ saya jahit sampai 15 tahun lebih setelah keluar itu. Tapi saya sambil jahit itu untuk ngasih makan anak istri, saya tetap melukis yang seperti apa gelora semangat saya. Meski masih kerap tersandung dengan statusnya sebagai bekas tahanan politik, sejak awal tahun 1990-an, nama Joko Pekik sebagai pelukis dengan bobot kualitas dan idealisme yang kuat kembali mendapatkan perhatian di jagat seni rupa tanah air. Puncaknya, pada 1998 atau beberapa saat sebelum mundurnya Presiden Soeharto akibat gerakan reformasi, nama Joko Pekik makin dikenal luas di masyarakat berkat lukisan monumentalnya Berburu Celeng. Lukisan yang ditafsirkan beberapa kalangan sebagai satir atas tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto ini pada 1999 terjual dengan harga 1 miliar rupiah. Maksud saya waktu itu tidak mengkritik siapa-siapa. Saya asli saya dari Purwodadi, Grobogan tuh di pinggir hutan jati banyak orang berburu celeng. Nah, itulah saya melukis berburu celeng. Kenapa saya melukis berburu celeng? Ini hanya sebagai simbol. Kenapa orang kok banyak berdemonstrasi saat itu? Turun di jalan ratusan ribuan orang, bakar-bakaran, ya. Itu apa? Itulah simbol saya itu berburu celeng. Dapat digotong rame-rame. Nah itu siapa yang dimaksud silahkan publik itu mengamati karya saya, simbol saya itu apa. Kini seiring berjalannya waktu, peruntungan nasib dan hidup Joko Pekik telah jauh berubah menjadi lebih baik. Hal yang sama juga dialami sahabatnya Amrus Natalsya.
dan beberapa perupa sanggar bumi tarung lain yang masih hidup. Meski pada masa lalu pernah mengalami penindasan politik, baik Joko Pekik maupun Ambrus Natalsya tidak menyimpan dendam kepada pihak-pihak yang pernah memenjarakan mereka. Mau ditembak ya paling mati, mau dibebaskan ya paling bebas. Mereka punya kuasa waktu itu. Banyak yang orang yang tidak berdosa dibunuh tidak ada alasan apapun. Sejarah pemberangusan para seniman yang dianggap terkait Lekra pasca peristiwa 30 September 1965 mungkin adalah tragedi sejarah yang sama sekali di luar perkiraan mereka yang pernah mengalaminya. Karena saat Lekra didirikan 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, kegairahan untuk menjadikan seni sebagai alat perjuangan revolusioner memang menjangkiti jiwa dan semangat sebagian seniman pada masa itu. Tak aneh bila banyak seniman besar termasuk dari kalangan dunia seni rupa seperti Soejoyono, Affandi, Basuki Resobowo, dan Hendra Gunawan pernah menjadi anggota atau dikaitkan dengan Lekra. Pak Affandi sudah keluar dari Lekra sejak kalau saya tidak salah sejak pertengahan tahun 50-an, ya kan. Soejoyono itu dikeluarkan karena dia menikah lagi, gitu ya. Jadi memang mereka bukan Lekra pada waktu peristiwa besar itu terjadi. Afiliasi seniman-seniman itu dengan PKI itu kan longgar ya sebenarnya ya, longgar ya. Dan mereka itu seniman saya percaya sebagai orang yang sangat menghargai kemerdekaan, dan kalaupun mereka berkelompok, mereka itu mencari suaranya sendiri gitu. Tidak seperti Soejoyono dan Affandi yang terhindar dari pemberangusan karena telah lama meninggalkan Lekra. Pasca peristiwa 30 September 65, Hendra Gunawan harus menghabiskan 13 tahun hidupnya dalam penjara. Pada tahun 1965, maestro lukis yang kala itu masih menjadi ketua Lekra Jawa Barat ini ditangkap dan dipenjara di LP Kebonwaru, Bandung. Hendra baru dibebaskan tahun 1978 atau 5 tahun sebelum pelukis legendaris itu meninggal. Kan semuanya ditangkap. Jangankan anggota Lekra, orang PNI juga ditangkap. Kita udah nggak punya daya apa-apa. Mau ditembak ya paling mati, mau dibebaskan ya paling bebas. Mereka punya kuasa waktu itu. Banyak yang orang yang tidak berdosa dibunuh tidak ada alasan apapun. Banyak yang ditembaki, yang dibunuh tanpa ditanya dulu, tanpa diperiksa dulu. Jadi kita mau apa coba? Tinggal pasrah. Pembunuhan dan penahanan atas sejumlah perupa yang dituduh berafiliasi ke Lekra tak hanya menjadi catatan hitam dalam sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, namun juga berdampak buruk pada perkembangan dunia seni rupa di tanah air. Akibat pemberangusan para seniman berideologi kiri ini, selama puluhan tahun, dunia penciptaan dan wacana seni rupa Indonesia sempat kehilangan roh dan watak kerakyatannya. Pak Sidik pernah membuat satu pidato kebudayaan di Sekolah Tinggi Seni Rupa Asri di Jogja. Dia mengeluhkan hilangnya seni kerakyatan di Indonesia, dalam seni rupa Indonesia. Itu dilakukan pada tahun 72 kalau nggak salah. Pidatonya itu sebetulnya menyiratkan bahwa dia kehilangan spirit Lekra dan spirit seniman lembaga kebudayaan nasional yang sebetulnya memberikan satu gambaran mengenai aura Indonesia seutuhnya. Karena pada waktu itu tahun 72, 73, 74, 75 sampai selanjutnya, seni rupa di akademi itu tiba-tiba menjadi sangat barat. Saat ini, meski landscape dan kondisi sosial politik telah relatif berubah,
bagi beberapa perupa yang pernah dikaitkan dengan lekra seperti Joko Pekik dan Ambrus Natasha, seni lukis dan seni-seni yang lain tetap tidak boleh berhenti hanya sebagai ungkapan artistik semata, tapi juga harus mampu mengungkapkan problem sosial budaya yang tengah terjadi di masyarakat. Lah kita ini hidup untuk apa kalau tidak berbuat sesuatu yang positif bagi bangsa? Kan harus itu. Jadi seniman itu tidak hanya sekedar membuat indah, bunga indah, orang cantik, orang telanjang yang menggiurkan. Perkembangan dunia kesenian sebagai salah satu cermin masyarakat tidak bisa dipisahkan dari dinamika perjalanan sejarah masyarakat itu sendiri. Dalam sejarah seni Indonesia, pelumpuhan sekelompok seniman pengusung ideologi kerakyatan pasca tragedi 65 pernah ikut menumpulkan potensi fungsi politik kesenian, terutama fungsi politik kesenian sebagai ilham perenungan dan suar perlawanan terhadap berbagai bentuk keserakahan, perbudakan mental, korupsi politik, dan pendangkalan daya pikir.